Liverpool gagal catatkan 100% kemenangan di UCL. MU sudah habiskan 253 juta euro hanya untuk 7 pemain Serie A. Calon lawan Juve, Atalanta, dan Milan di playoff UCL. Tonali berpotensi gabung Madrid. Shin Tae-yong bakal tangani timnas U20. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan pekan terakhir Liga Champions 2024-2025, Inter Milan menang 3-0 atas AS Monaco. Ketiga gol tersebut diborong oleh Lautaro Martinez di menit keempat, 16, dan 67. Hasil ini membuat Inter mengamankan posisi 8 besar. Mereka finish di urutan keempat dengan mengumpulkan 19 poin. Sedangkan Monaco terdampar di urutan 17. Wakil Italia lain, AC Milan justru kalah 2-1 dari klub papan bawah Dinamo Zagreb. Klub asal Kroasia itu unggul lebih dulu melalui Martin Baturina pada menit ke-19 dan Marko Piaka pada menit ke-60. Sementara Milan hanya membalas sekali melalui aksi Christian Pulisic pada menit ke-53. Hasil ini membuat Milan terlempar dari 8 besar dan finish di urutan 13 klasmen sementara. Bergeser ke wakil Liga Spanyol, Real Madrid menang 3-0 di kandang Brest. Gol El Real dicetak oleh Rodrigo pada menit ke-27 dan 78. Serta satu gol lagi dicetak Jude Bellingham pada menit ke-56. Kemenangan ini bikin Madrid finish di urutan ke-11 dan harus melalui babak playoff. Brest yang finish di urutan 18 pun sama, harus melalui babak playoff. Masih dari Madrid, Atletico Madrid menang 4-1 atas tim tuan rumah RB Salzburg. Gol Atletico dicetak oleh Giuliano Simeone pada menit ke-5, Antoine Griezmann pada menit ke-13 dan 45, serta Marcos Llorente pada menit ke-63. Dengan tambahan 3 poin, Atletico mengamankan posisi 5 di klasmen akhir Liga Champions. Barcelona yang sudah memastikan diri lolos harus puas berbagi poin dengan Atalanta usai laga berakhir 2-2. Gol Barca dicetak Lamine Yamal pada menit ke-47 dan Ronald Araujo pada menit ke-72. Sedangkan Atalanta membalas melalui aksi Ederson pada menit ke-67 dan Mario Pasalic pada menit ke-79. Hasil ini justru bikin Ladea terlempar dari 8 besar karena finish di urutan ke-9 klasmen akhir. Dari Liga Inggris, Manchester City berhasil menang 3-1 dari Club Brugge. Wakil Belgia sebetulnya unggul lebih dulu melalui Rafael Onyedika pada menit ke-45. Namun, City berhasil membalikan keadaan di babak kedua melalui gol Mateo Kovacic, gol bunuh diri Ordonez, dan 1 gol dari Savinho. Hasil ini membuat City lolos ke babak playoff karena finish di urutan ke-22. Arsenal pun menuai hasil bagus di pekan terakhir Liga Champions. Pasukan Mikel Arteta menang 2-1 atas tim tuan rumah Girona. Wakil Spanyol tersebut unggul lebih dulu melalui Arnaud Danjuma pada menit ke-28. Namun, Meriam London comeback melalui gol Jorginho dan Ethan Nwaneri. Tambahan 3 poin bikin Arsenal finish di urutan ketiga. Masih tentang wakil Liga Inggris, Liverpool yang gagal mencatatkan 100% kemenangan di babak penyisihan grup Liga Champions musim ini. Dilansir beIN Sport, rangkaian kemenangan The Reds digagalkan oleh PSV Eindhoven. Menurut laporan, laga berjalan alot. Kedua tim saling berbalas gol. Namun anak asuh Arne Slot gagal terhindar dari kekalahan usai laga berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan PSV. Meski demikian, Liverpool tetap finish di puncak klasmen UCL musim ini. Cobaan Manchester City belum usai. Meski sudah berhasil lolos ke babak playoff, City kabarnya akan menghadapi lawan yang sulit. Dilansir Sky Sport, di babak playoff nanti,
Sidi tak memiliki banyak opsi klub untuk dihadapi. Kemungkinannya hanya dua, antara Real Madrid atau Bayern Munchen. Drawing akan dilangsungkan pada 31 Januari nanti. Laga playoff akan jadi laga hidup dan mati bagi kedua tim yang berhadapan. Maka dari itu, Sidi harus putar otak karena akan menghadapi salah satu dari dua raksasa tersebut. Sementara dari Manchester Merah, ada kabar tentang dana yang sudah dikeluarkan klub untuk membeli pemain. Menurut Football Italia, Manchester United sudah menghabiskan 253 juta euro hanya untuk mendatangkan 7 pemain dari Serie A. Pemain terbaru yang didatangkan dari Serie A adalah Patrick Dorgu yang dibanderol dengan 37 juta euro. Sedangkan penandatanganan termahal masih dipegang oleh Rasmus Højlund dengan 74 juta euro. Pemain lain yang didatangkan dari Serie A adalah Cristiano Ronaldo, Amad Diallo, Joshua Zirkzee, Andre Onana, dan juga Sofyan Amrabat. Masih seputar bursa transfer, Arsenal yang sedang membutuhkan striker baru dikabarkan telah melayangkan tawaran resmi untuk mendatangkan striker Aston Villa, Ollie Watkins. Namun, negosiasi tak berjalan mudah bagi Meriam London. Dilansir BBC, Villa langsung menolak mentah-mentah tawaran senilai 60 juta pound yang dilayangkan Arsenal. Bahkan, Villa hanya membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk mengambil keputusan tersebut. Alasannya, karena Aston Villa masih membutuhkan Watkins. Pelatih Villa, Unai Emery pun belum mau melepas sang bomber begitu saja ke mantan klubnya itu. Dari Inggris, kita melipir ke Serie A untuk membahas Juventus yang lagi-lagi menuai hasil buruk di Liga Champions. Menghadapi Benfica di pekan terakhir Liga Champions musim 2024-2025, si Nyonya Tua malah kalah 2-0. Dilansir beIN Sport, hasil ini kembali mematenkan tren buruk Juve jika menghadapi Benfica. Dalam 5 pertandingan terakhir, Juve belum pernah menang melawan Benfica. Dan sekarang, rekor buruk itu diperpanjang menjadi 6 pertandingan beruntun tanpa kemenangan bagi Juve. Serie A pada akhirnya hanya menempatkan satu wakil yang lolos langsung ke babak 16 besar. Klub tersebut adalah Inter Milan. Sedangkan Juventus, Atalanta, dan AC Milan akan berjuang di babak playoff. Nah, maka dari itu, Football Italia telah memproyeksikan klub mana saja yang akan dihadapi oleh ketiga wakil Italia tersebut. Yang menarik, beberapa di antara mereka berpeluang saling berhadapan. Yang pertama, Juventus akan menghadapi PSV Eindhoven atau AC Milan. Atalanta akan melawan antara Sporting CP atau Club Brugge. Sedangkan Milan, selain Juve, Feyenoord akan jadi calon lawan mereka nanti. Seperti yang sudah kita ketahui, Real Madrid memutuskan untuk tidak mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin kali ini. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh sang presiden Florentino Perez. Namun di balik itu ada ide menarik yang dikemukakan oleh Perez. Daripada pemain, dirinya justru lebih berminat mendatangkan wasit. Dilansir ESPN, Perez telah menghubungi Federasi Sepak Bola Spanyol untuk mendatangkan wasit dari Inggris. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas permainan dan kualitas para pengadil lapangan di La Liga itu sendiri. Presiden RFEF, Rafael Lozan pun akan mengkaji lagi usulan tersebut. Masih dari Real Madrid, ada isu terbaru yang muncul tentang calon pemain baru Real Madrid di masa depan. Mengutip Cut Offside, Gianluca Di Marzio sempat membicarakan nama Sandro Tonali ketika sedang berdiskusi soal Real Madrid. Di Marzio mengatakan bahwa sang pemain bisa saja jadi target Real Madrid di bursa transfer musim panas mendatang. Saya tidak tahu apakah Tonali bisa kembali ke Italia pada bulan Juni, tetapi saya pikir ia bisa dipastikan meninggalkan Newcastle. Dengan kualitasnya, saya tidak akan terkejut jika Real Madrid bisa merekrutnya, ujar Di Marzio. Bergeser ke Barcelona, ada rekor baru yang dicapai oleh bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Di pertandingan semalam melawan Atalanta, Yamal mencetak 1 gol. Nah, 1 gol itu membawa Yamal ke pencapaian karir baru. Dilansir Get Football News Spain, tambahan 1 gol itu membuat Yamal sudah mengemas 10 gol dari 28 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dan itu jadi 2 digit gol pertamanya di level profesional. Jumlah gol tersebut jelas akan bertambah, mengingat musim 2024-2025 masih panjang. Beralih ke sepak bola Asia, ada fakta menarik yang muncul dari pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Mengutip dari ESPN, dalam hal sepak bola, mungkin Ronaldo adalah yang terbaik di dunia. Namun di mata keluarganya, Ronaldo bukanlah yang terbaik.
Ronaldo bahkan mengungkapkan bahwa anak-anaknya tidak begitu mengidolakan dirinya. Di mata putranya, Matteo, Kylian Mbappe adalah yang terbaik. Kadang dia berkata kepada saya, "Hei ayah, Mbappe lebih baik darimu." Dan saya menjawab dengan mengatakan, "Tidak, saya lebih baik darinya. Saya telah mencetak lebih banyak gol." Kata Ronaldo menirukan percakapannya dengan sang anak. Beralih ke sepak bola tanah air, TV One News menyampaikan kabar mengejutkan tentang Shin Taeyong. Mereka mengklaim bahwa ada dorongan untuk memanggil kembali Shin Taeyong untuk menukangi timnas Indonesia. Menurut laporan, kegagalan timnas Indonesia U20 di laga kontra Suriah jadi dasar masalahnya. Usai kekalahan itu, ada tuntutan dari fans untuk kembali memasang STY sebagai pelatih timnas Indonesia U20 menggantikan Indra Syafri. Namun wacana ini jelas sulit untuk diwujudkan karena Shin Taeyong menegaskan ingin beristirahat terlebih dulu di Korea Selatan meski ada tawaran melatih dari tim lain. The Guardian melaporkan bahwa Arsenal sedang memburu permata Norwegia yang digadang-gadang sebagai penerus Martin Odegaard, yakni Swarnipan dari Rosenborg. Gelandang serang 18 tahun ini coba akan ditebus The Gunners sesuai bandrolnya, yakni 10 juta pounds plus biaya tambahan. Namun Arsenal kini berpacu dengan waktu sebelum bursa transfer ditutup. Mereka juga mempunyai pesaing, yakni Girona yang juga telah menawarnya. Sementara itu, Liverpool dikabarkan juga telah menyiapkan calon pengganti Van Dijk, yakni pemain dari Ajax, Jorel Hato. Sang pemain menurut laporan Liverpool Echo sudah datang menonton langsung dari Liverpool versus Ipswich minggu lalu. Kehadiran Hato di Anfield diundang langsung oleh rekan senegaranya Ryan Gravenberch. Kemungkinan kalau Van Dijk pergi ke akhir musim, Hato sudah bersedia menjadi penerusnya. Dari kabar lainnya, kedatangan bek kiri baru Patrick Dorgu membuat Terrell Malacia kemungkinan akan segera pergi meninggalkan Old Trafford. Menurut laporan Diario de Sevilla, bek kiri asal Belanda tersebut akan ditampung oleh Real Betis. Manuel Pellegrini sudah setuju opsi peminjaman Malacia hingga akhir musim. Kemungkinan besar Malacia akan setuju dengan opsi itu dan akan mengikuti jejak Anthony sebelum bursa transfer ditutup. Beralih ke kabar dari Real Madrid yang telah mengumumkan bahwa di bursa transfer bulan Januari ini mereka telah memutuskan untuk tidak beli pemain. Hal tersebut sudah dilaporkan oleh Marca dan Carlo Ancelotti pun sudah mengetahuinya. Laporan tersebut juga menyebut bahwa tidak ada opsi yang dipertimbangkan oleh manajemen Al Real di pasar transfer dari sekian banyak tawaran yang mereka terima. Lalu dari kabar lainnya, tersiar kabar bahwa petinggi Dortmund dilaporkan telah mengadakan pertemuan rahasia dengan mantan pelatih MU, Ralf Rangnick di Austria. Namun menurut Cat Football News Germany, pertemuan tersebut ternyata hasilnya sama saja seperti ketika bertemu Niko Kovac. Rangnick yang masih menyisakan kontrak terakhirnya di timnas Austria, tak mau jadi pelatih sementara Dortmund. Ia hanya mau mengambil alih di musim baru. Lanjut ke kabar yang datang dari pemain Inter Miami, Lionel Messi. Sebuah laporan dari wartawan Argentina, Yanina Latorre, yang mengungkap bahwa rencana Messi setelah kontraknya habis dengan Inter Miami adalah hijrah dari kota Miami. Messi bilang pada Latorre bahwa dia akan melanjutkan hidupnya di Barcelona. Menurut Latorre, Messi bahkan sudah jauh-jauh hari merencanakan akan tinggal di Barcelona. Beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia, Jordi Amat. Jordi Amat baru-baru ini telah diakui secara resmi oleh pihak Premier League sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League. Hal tersebut diumumkan langsung oleh pihak Premier League setelah pengumuman Abdul Qadir Huzanov sebagai pemain pertama dari Uzbekistan di Premier League. FYI, pengakuan Jordi Amat tersebut tercatat ketika dirinya membela Swansea City selama 5 musim sejak 2013-14. Lanjut ke kabar berikutnya, aparel timnas Indonesia Arspo kembali membuat kejutan dengan menampilkan jersey terbaru yang dipakai bek timnas Indonesia J.H.S, yakni dengan lengan panjang dan berwarna toska. Menurut CEO Arspo, Muhammad Sadat, jersey toska tersebut adalah jersey pre-match timnas Indonesia. Menurutnya ada 2 jenis warna jersey pre-match, yakni merah dan toska. Masih kabar dari J.H.S, dilansir dari Bola Sport, pemandu bakat Chelsea dikabarkan ikut menonton saat laga Venezia versus Verona di Serie A. Mata-mata kiriman The Blues itu memang sengaja menghadiri laga tersebut untuk menyaksikan secara langsung performa pemain incaran mereka. Namun setelah ditelusuri oleh Football Italia, pemain yang dipantau The Blues ternyata bukan J.H.S atau pemain Venezia lainnya, melainkan gelandang Verona, Reda Belayane.
Berikutnya ada kabar A1 yang mengatakan bahwa 3 pemain naturalisasi segera diambil sumpahnya. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, oleh Romani, Tim Gibbons, dan Dion Marks akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI pada hari Sabtu 8 Februari 2025. Untuk tempat sumpahnya berbeda, oleh Romani kemungkinan di Inggris, sementara Gibbons dan Marks di Indonesia.